Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Oktaviani dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 6B. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang sudah dipelajari minggu lalu, yaitu tentang teknologi informasi komunikasi organisasi. Pengguna teknologi komunikasi dalam organisasi bukan lagi melakukan budaya lama dalam melakukan interaksi komunikasi seperti surat menyurat atau saling berkirim telegram. Nah, di mana waktu yang dibutuhkan untuk saling berkomunikasi menjadi lama, sebagaimana macam-macam komunikasi kelompok. Nah, jika dahulu para pelaku organisasi itu menggunakan surat-surat, itu membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menunggu balasan dari penerimanya. Nah, maka sekarang pengguna teknologi komunikasi itu dalam organisasi, dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan seseorang yang jauh hanya membutuhkan waktu seperkian detik saja. Nah, waktu itu bisa melalui sambungan telepon sebagaimana mengatasi penyebab kecemasan organisasi. Nah, kemudian kemunculannya teknologi informasi komunikasi ini berdampak kepada kebablasan berkomunikasi atau pergaulan sosial media dengan tidak memperdulikan kesopanan, kemudian kesantunan dan juga norma-norma yang telah terbentuk. Karena kita bisa melihat dari perkembangan dan kemajuannya teknologi informasi tersebut, tidak ada batasan jarak, ruang dan waktu, sehingga batas-batas negara tidak ada lagi atau menjadi hilang. Nah, sehingga kebebasan berkomunikasi yang terjadi tidak lagi terkontrol dan tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti memunculkan informasi bohong, fitnah ataupun hoax dan penghasutan atau penggiring opini yang negatif. Teknologi dalam organisasi memiliki peran penting dalam mempelajari sifat-sifat dari teknologi suatu organisasi dan hubungan teknologi terhadap struktur organisasi. Nah, tetapi dalam penerapannya harus didasarkan karakteristik dari organisasi tersebut. Nah, organisasi adalah sebuah sistem terbuka dan teknologi organisasi merupakan jenis kegiatan internal yang terjadi dalam organisasi tersebut. Nah, dalam hal ini jelas sangat keterkaitan satu sama lain. Nah, penerapan teknologi dalam organisasi dapat memberikan dampak yang signifikan pada efektivitas dan efisiensi serta meningkatkan daya saing karena teknologi informasi memberikan sejumlah data mengenai jalannya organisasi tersebut sehingga organisasi dapat memperoleh data-data yang diperlukan gitu sebagai dasar mereka dalam mengambil keputusan yang strategis pastinya. Dalam penerapan teknologi pada organisasi ini terdapat pengaruh positif dan negatifnya. Nah, contoh dari positifnya itu dalam penerapan teknologi itu seperti satu, itu ada sebagai media untuk mengawasi kinerja organisasi. Kemudian yang kedua ada sebagai media untuk meningkatkan kualitas informasi. Kemudian yang ketiga sebagai media untuk menganalisa daya saing organisasi. Kemudian yang keempat ada penghematan biaya, waktu, dan peningkatan produktivitas. Kemudian yang kelima untuk membantu aktivitas manajemen sumber daya manusia. Nah, selain pengaruh positif, pastinya terdapat juga pengaruh negatifnya dalam penerapan teknologi. Contohnya seperti yang pertama ada kemungkinan penyalahgunaan teknologi. Yang kedua, tingginya kemungkinan masalah penolakan penggunaan teknologi. Kemudian yang ketiga, mengurangi sifat sosial. Penerapan teknologi informasi pada organisasi sesungguhnya sangat diperlukan dan penting ya, karena dapat membantu jalannya organisasi menjadi lebih baik gitu. Namun penerapannya perlu dikendalikan dengan baik pula gitu agar dampak negatif dapat diminimalisir seperti itu. Perkembangan teknologi sangat cepat dan memberikan dampak dalam peradaban manusia. Teknologi komunikasi sangat terbuka dan masuk dalam semua aspek aktivitas kehidupan manusia, terutama kepada organisasi gitu. Jadi penyebaran ilmu pengetahuan dan berbagai informasi tidak bisa lagi dibendung, mudah menyebar ke seluruh penjuru dunia tanpa ada batasan jarak, waktu dan juga ruang. Aktivitas kehidupan manusia pun kini membentuk komunitas masyarakat baru dalam pergaulan kehidupannya. Nah, tidak hanya di lingkungannya, tapi sudah mengglobal gitu. Jadi sudah menyebar luas. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari saya, materi tentang
Teknologi Informasi Komunikasi Organisasi. Semoga bisa menambah hasanah keilmuan jurnalistik ataupun ilmu pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.